bagaimana keadaan literasi di Blitar ini, Mas? Literasi di sini ketika ya 2008 itu satu-satunya komunitas penulis pertama kan FLB ya. FLB. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, welcome back to our channel Bakul Kompo. Tekan. Wes paham Wes toh. paham toh. Ya, malam hari ini sangat malam karena kita kalau teman-teman yang hidup di wilayah Blitar baru diguyur hujan sehingga baru bisa shooting di tengah malam. Ya, meskipun teman-teman kalau yang mendengar pagi-pagi atau siang-siang boleh lah. Jadi kita mengucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Kebetulan hari ini luar biasa. Ada saya tetap Pak Sul. Dan juga saya, Mas Yus. Ada saya, Mas Ir. Oke, bersama tetap dengan host Bakul Kompo yang ciamik, ganteng-ganteng. Kita kedatangan tamu istimewa ini. Ya, Mas Yus. siapa ini? Siapa Mas? ini? Siapa ini? Siapa ini? Istimewa ya. Istimewa. Pakai telur. Karetnya 2. Ada Mas Farizal Ya. Aziz. Ya, Lengkapnya? lengkapnya Ahmad Farizal Aziz. Oke, siap. Nanti kalau searching Google itu Hmm, Langsung Langsung ketemu. ketemu namanya. pasti kalau di Google itu berada di page kedua atau ketiga. kalah Nah, sama ini. Ya. Kalau sama siapa Pak Rizal kalau yang terkenal itu, Mas? Ada enggak? Enggak ada kayaknya. Enggak ada Ya, ya. ya saya ini ngomong. Saya ini. Saya ini. Kita tunggu kesombongannya. Mas Fahri ini kebetulan enggak kebetulan sih, tapi memang bergelut di bidang literasi cukup lama kayaknya. Cukup lama. Sejak saya itu masih di kampus waktu itu. Antawis semester 4-5. Sudah Saya kenal. Sudah tahu. Semester 45. Ya, waktu itu sudah tahu yang namanya Mas Farizal. Tahunnya gimana itu, Mas? Tahunya kita ikut semacam apa namanya? Workshop kepenulisan kalau nggak salah. Nah, Mas Farizal di situ dia jadi pemateri sudah. Berarti kan berangkatnya lebih jauh daripada itu. Sepertinya lebih jauh dari itu. Menjadi penasaran nih, makanya akan kita kulik hari ini ya, Mas Fahri. Kelihatan tua melihatnya. Berarti Saya nggak ngomong Mas. berangkatnya Mas Fahri sebagai seorang aktivis literasi di mana saja Mas kalau bergiatnya dulu di literasi? Oke, terima kasih. Literasi pertama di ini apa? Forum Lingkar Pena kalau masih ini ya. Forum Lingkar Pena. Apa FLP? FLP. Ya. Pernah dengar ya? Iya, Pernah. Jadi memang sejak tahun 2008 sebenarnya. Wah, 2008. 2008. Itu Aku rong lahir aku. 2008. Asa bapakmu? 2008 waktu itu masih SMA. Aku J aliyah waktu itu kan 2008. Iya, Sejak dari SMA 2008. terus kemudian Terus kan break kan karena pindah kota. Jadi kan harus kuliah di kota sebelah. Terus balik lagi 2016 itu akhirnya ya menghidupkan lagi FLP terus pakai istilah baru namanya komunitas penulis Blitar. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman searching komunitas penulis Blitar terutama Facebook karena ini dilewat Aman. nanti kita ketabrak Aman Mas, aman. karena generasi Facebook ya belum Instagram gitu. Jadi kalau komunitas penulis Blitar berarti itu ada salah satu adminnya aku. Itu lah. Kalau sekarang lebih di GPMB namanya Gerakan Pembudayaan Minat Baca. Itu apa adalah bedanya apa Mas? kalau GPMB itu bedanya yang melantik bupati. Itu memang dilantik langsung sama bupati. Ngeri Pak, ngeri. Bupati yang kalah tadi yang kemarin. Anak asuhnya pemerintah berarti ini. Iya. I love government. Oke. Kalau di GMP sejak tahun 2000 ini tahun terakhir 4 tahun berarti 2022 ya. 22, 23, 24 Iya. Iya. 2022. semacam ormas literasi gitu. Ormas literasi. Itu ormas yang dibentuk Perpusnas. Dan kalau di daerah kan berarti bentuk perusahaan daerah masing-masing. Gitu. Ormas Pahat Merah Yus. Oh iya. Ngomong bicara, aku pengen roh. Ya, yang
kita kulik nanti. Oke, Cara masuk plat merah. Astaga. Tapi tidak ada rebutan lahan. Oh gitu ya. Iya. Karena Oke, lahan yang oke. tidak dikunjungi banyak orang. Oh gitu. Berarti coba tak masuk aja dulu ya. Boleh, Ini Mas Faris sebagai selaku Tapi jangan menyesal kan Mas. oh, selaku pegiat literasi. Oke. Dan ini Mas Fari, ini pertanyaan mendasar. Langsung tutup poin saya. Bagaimana keadaan literasi di Blitar ini, Mas Fari? Literasi di sini kan ya oke. Oke. Apa ya kalau dibilang ada progres sih memang lumayan lah kalau dibandingkan waktu tahun 2008. Jadi bayangkan 2008 itu satu-satunya komunitas penulis pertama kan FLP ya. FLP, betul. Maksudnya Iya, iya. komunitas penulis yang terbuka untuk umum. Dan memang anggotanya cukup banyak pada waktu itu ya. Cukup banyak karena waktu itu aku masih ingat karena waktu itu kan aku humas ya kepanitiaan untuk launchingnya. Ya. Era itu harganya 25.000 loh tiketnya. Oh. Itu ludes loh itu. Dan sampai aula dulu kan di aula PSBR Oke. 2008 kan belum ada. Terus kalau sekarang kan sudah banyak ya. Sekarang itu kan sudah banyak ada komunitas. Kalau komunitas penulis masih tetap satu itu ya. Tapi kalau yang ini perpustakaan banyak ya. Perjalanan. Terus komunitas-komunitas sastra, sanggar-sanggar seni, sastra dan sebagainya kan sekarang ya bisa dibilang ada progres lah, artinya ada kabar baik. Tapi kalau dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Malang atau Jogja ya Masih jauh ya lah ya. jauh banget. Jauh pakai banget. Jauh banget. Berarti ada peningkatan walaupun ya masih jauh dibanding Betul. kota lain. Tapi ini dalam aspek komunitas ya gerakan. Kalau dari birokrasi masih belum ada titik terang untuk karena kan terutama dalam birokrasi itu kan urusan literasi sebenarnya literasi itu luas ya. Kalau sekarang kan tidak hanya baca tulis ya, Betul, pada betul. banyak. Tapi kita mungkin kalau saya lebih kepada gerakan membaca dan menulis kan dinas yang paling merana kan ya. Dinas bersyukur harus diakui Dianggap sebagai dinas yang budgetnya paling rendah kan. ya Harus diakui itu coba cek tuh. Siap, Postur siap. anggaran itu karena tidak ada satupun terucap kan nggak ada musrembang apa itu kan nggak pernah ada Iya. yang memperjuangkan perpustakaan gitu kan. Nah, kalau dari aspek birokrasi mungkin masih butuh waktu ya. Mungkin ya pemangku jabatan kalau tahu ini agak Betul. Insya Allah mendengar Mas. Iya, apalagi kan ini yang datang DPR ya. Oh iya. Nanti juga ini menjadi ruang aspirasi Mas. Itu kalau di tingkat ini loh ya, tingkat daerah. Tapi kalau dukungan dari pusat, dari Perpusnas dari ini itu justru lebih ada apa ya, kabar gembira lah. Apa itu Mas Fari kabar Ya gembira? termasuk dukungan untuk program. Kan kalau di Perpus itu kan dapat namanya DAK dan alokasi khusus yang memang dari perpustakaan untuk satu kegiatan fasilitas infrastruktur pembangunan layanan perpustakaan, bantuan kayak komputer dan sebagainya itu Fasilitasnya berarti iya, sudah perpus mulai desa itu tidak hanya di tingkat daerah ya, desa-desa juga. Dan Blitar ini termasuk perpus desa yang paling banyak dapat bantuan Perpusnas. Karena kita punya perpus unggulan namanya apa ya, istilahnya lupa. Pokoknya ada perpus desa daerah yang perpus desanya paling maju itu di Kabupaten Blitar. itu apakah Itu semacam akreditasi? Ya, semacam itu. Akreditasinya itu ya, seperti itu ya berarti ya. Ada aspek penilaian Penilaian sehingga dapat fasilitas komputer. Dan jadi kalau ke beberapa perpus desa itu kan sekarang fasilitasnya Sudah lumayan. sudah lumayan meskipun apa tempatnya itu kadang-kadang di pojokan gitu ya. Oh gitu ya, untuk moncot dewe. kerja karo BC. Iya ya, dan bahkan beberapa waktu yang lalu Mas Fari kalau nggak salah ada salah satu daerah di kita itu menang apa itu ya kemarin lomba literasi atau apa ya itu Yang apa? yang perpus desa itu. Oh iya, itu apa itu Mas Fari? itu perpus desa. Itu tahun berapa ya? 2023 atau Oh barusan Bu. Barusan bener. barusan yang tahun 2023 ya. Nanti bisa dicek itu perpustakaan desa terbaik se-Indonesia. Weh. Loserjo. Apa Mas itu yang membuat perpus Aha. itu dianggap sebagai salah satu perpus terbaik di Perpustakaan Indonesia? terbaik. Betul, Indonesia. Wah ini repot nih. Ini harusnya orang dinas jawab. Tapi nggak apa, ini Iya. sedikit. Sebagai aktivis literasi. Iya. Mungkin kita bisa menduplikasi di
tempatnya Mas Irham, Ya. Betul. tempatnya Mas Yusril, atau tempatnya para bakul kompower ya. Power. Jadi kalau masyarakat itu namanya TBM ya nanti ya, teman bacaan Oh, masyarakat itu teman bisa. baca masyarakat. Nanti mungkin di sini termasuk nanti kalau apa kafe ini mau ngajukan apa istilah kalau perpus Bung Karno itu pojok baca Bung Karno itu Iya, bisa itu iya. nanti dikirim bukunya di sini ya. Gitu ya. Kalau di sini kan baca buku ya, kayaknya baca pembaca buku. Wah, ini luar biasa Luar teman-teman biasa, yang Mas. ngopi Kalau- di sini kalau nggak Heeh. baca Nggak status buku. WA Nggak bisa. Wah, nggak bisa tidur nanti sampai pagi. terus itu TBM itu berarti yang di desa-desa itu Mas atau Enggak, kalau masyarakat umum? TBM itu taman bacaan masyarakat yang bisa dimiliki oleh masing-masing orang bikin TBM. Cara, Mas. Hmm. Misal nih, ini warung minum-minum sini mau mengajukan ke Perpusnas biar dikasih Ya. buku dan sebagainya. Mana Caranya masuk. Kalau yang tadi kan yang apa ya pojok-pojok Bung Karno yang perpus Bung Karno kan, Iya. ya itu semua lembaga instansi kan ada tuh kafe yang punya pojok Iya. Bung Karno ya, yang di ada. Kanigoro Ada ya. Kanigoro ya. Nah itu ngajukan buka aja buku nanti ya. ada formulirnya Orang terus kopi itu. nanti dikirim di sini bukunya. Tapi Oh, cuma ngisi formulir aja. ngisi formulir. Terus balik tadi yang perpus tadi ya, Iya, perpus desa iya. tadi. Nah sekarang itu kan mindset perpustakaan kan nggak seperti dulu ya. Dulu itu perpustakaan tuh apa gudang buku kan. Iya. Gudang makanya nggak ada orang mau masuk kan. Betul. Kuwi ditekone jopo serana sing nyolong. Sopo nek wong nyolong buku saiki pertanyaane. Jopo Yus. Oh, tidak apa nyolong. Tapi buku Nepram ya hilang. Weh, Untuk kolektor. Kan. Aduh. Iya. Yang kalau sekarang kan ada mindset sekarang kan literasi berbasis inklusi sosial kan. Oke. Artinya perpustakaan itu juga bikin kegiatan-kegiatan literasi yang itu ada outputnya. Gitu. Nah, kenapa perpustakaan bisa itu menang apa tadi perpustakaan terbaik itu bukan karena gedungnya yang mewah, bukan karena kalau gedung mewah saya kira ada perpustakaan di Surabaya di ini tuh Iya, betul. terutama yang kelurahan-kelurahan di kota besar lebih. Apalagi ini terbaiknya se-Indonesia ya. Lebih terfasilitasi. Jadi bikin kegiatan literasi inklusi itu kan sekarang macam-macam ya. Kalau masih ingat sekarang perpustakaan juga ada pelatihan Barista, barista kan gitu. modeling, Modeling foto, literasi. iya, Kalau iya, yang iya. kemarin apa yang masak-masak itu cooking Tata class. buka. ya, pokoknya semacam itu Iya. juga ada. Jadi ada dampak ekonominya gitu loh. Oh, oke. Terutama yang dampak ekonomi ke masyarakat. Setelah dampak ekonominya apa nanti silahkan dicari di Google gitu. Oh, berarti perpustakaan yang salah satu yang ada di Blitar itu memiliki pengaruh dampak ekonomi Ya, secara betul, nyata secara pada nyata. masyarakat. Ada juga yang punya akhirnya bisa melahirkan produk kopi gitu kan. Kalau yang di Klemunan itu kan punya tuh kopi apa istilahnya? Di Klemunan. Kopi Oka Pak. Itu bukan dari kopi, dari kayak Oka ya, Pak. Yang tanaman kan itu lah. Iya, iya. Kemudian bisa diolah. Oh, berarti berbagai kelompok perpustakaan yang menghasilkan produk ya, kata ada yang, kuncinya. ada yang batik juga, ada yang wah macam-macam lah sekarang. Jadi udah nggak ada bedanya sama koperasi kan. Tapi berangkatnya mungkin dari Jadi buku harus ada riset, referensi ya. bukunya. Terus ada. Misalnya kayak kemarin terus Bung Karno bikin apa yang buku masakannya Bung Karno itu? Mustika Mustika Rasa, literasi Mustika Rasa itu dari buku itu kemudian dipraktekkan jadi masakan-masakan. Begitu. Akhirnya benar-benar ada output Ya. dari perpustakaan yang mana kaitannya sama ekonomi masyarakat. Sekarang itu modelnya. Terus kalau yang non fiksi gimana Mas itu? Mengembangkannya. Ya kan ada juga produk buku sebenarnya kan. Iya. Buku kan juga produk literasi tapi karena terlalu asik itu jadi bukunya kelupaan. Termasuk menerbitkan antologi gitu ya, antologi cerpen visi itu kan juga masuk bagian dari literasi yang tadi inklusi berbasis inklusi sosial. Sosial. Apa tadi Majus mau nyambung apa tadi?